Saudara-saudari yang terkasih, saksi adalah unsur penting dalam menentukan kebenaran yang tanpanya kebenaran tersebut diragukan, bahkan bisa diputarbalikan. Saksi itu pun bermacam-macam tingkat kesahihannya. Yang paling kuat adalah saksi mata, yaitu ia atau mereka yang secara fisik ada di tempat kejadian dan melihat atau mendengar atau merasakan apa yang terjadi. Untuk menjadi saksi mata yang sejati, bukan saksi palsu, seseorang tidak cukup hanya mengalami secara langsung indrawi, tetapi juga harus memiliki integritas pribadi, kekuatan rohani, di mana kehidupan moral dan spiritualnya tak diragukan. Ia atau mereka dikenal sebagai orang yang baik, benar, santun, dan kudus, hingga kesaksiannya dipercaya. Hanya orang seperti itulah pantas menjadi saksi sejati. Kadang-kadang kita baru tahu ada orang Katolik setelah beberapa saat di tempat kerja, lalu bilang, "Oh, ternyata kamu Katolik ya? Ternyata kamu Katolik." Dia bilang, "Oh," karena tidak menduga. Ya. Kenapa? "Oh." Lalu ada orang lagi mengaku, "Ya, dia mantan frater tuh." "Oh, dia mantan imam tuh." "Oh," ada "oh" gitu ya. Atau orang berkata dengan bangga, "Saya dulu waktu Paus Yohanes Paulus II ke sini, ke Indonesia, bersalaman tangan, mencium tangannya juga, dan ia sudah menjadi orang kudus. Dan waktu di Roma ketemu Bunda Teresa, dua-duanya orang kudus. Saya sudah pernah bertemu dengan orang kudus." Orang komentar, "Oh." Kenapa "oh"? Karena kok kelakuannya tidak sama seperti yang dialaminya. Katolik tapi kok tidak seperti orang Katolik. Mantan tapi kok seperti tidak mantan. Nggak ada bekas-bekasnya pendidikan di seminari. Yang mantan saja tidak ada bekasnya. Yang sejati, yang asli, yang masih ada bekasnya tidak. Jadi karena hidupnya itu tidak memberi kesaksian. Lalu kita berkata, jangan-jangan ia itu palsu. Ia tidak pernah mengalami semuanya itu. Kesaksiannya bohong. Ada orang yang tapi di lain pihak ada orang yang tidak dikenal. Lalu hidupnya baik. Lalu berkata, "Ya, dulu mantan fermentum." Oh, pantesan. Ya, pantesan. Ada bekas-bekasnya. Lalu ada orang lagi berkata, gadis-gadis, putri-putri berkata, itu ada cowok cakep banget. Udah cakep, saleh lagi. Hidupnya alim, kasep lagi. Lalu, itu siapa? Itu Diakon Tony. Pantesan. Orang bilang pantesan dia diakon. Lain lagi, ya itu pemuda. Wah, gagah, semangat, sepertinya tidak ada lelahnya, murah hati lagi. Itu mau dihabiskan jadi imam. Itu namanya Frater Yudi. Orang bilang pantesan. Ya, pantesan karena hidupnya sesuai dengan kesaksian. Maka komentar orang itu meragukan atau pantesan meneguhkan. Itulah kesaksian kita. Saudara-saudari yang terkasih, konteks Injil hari ini adalah pengalaman dua murid yang pulang dari Emmaus, dari Yerusalem menuju Emmaus, karena mengalami kekecewaan atas peristiwa yang menimpa Yesus. Mereka berjalan lunglai pulang dari Yerusalem ke Emmaus sepanjang hari perjalanan, kurang lebih 11 km, 7 mil. Waktu Yesus mendekati dan menyertai mereka, tak seorang pun menyadari bahwa orang itu adalah Yesus. Padahal ia sudah menjelaskan kitab suci. Hati mereka berkobar-kobar, tetapi mata mereka masih tertutup oleh pengalaman salib. Belum diterangi peristiwa Paskah. Menjelang malam, saat Yesus diminta singgah dan memecah-mecahkan roti, Ekaristi, mata mereka terbuka. Pengalaman Paskah pun menjadi nyata. Lewat penjelasan kitab suci dan perjamuan Ekaristi yang dibuat oleh Yesus, mereka mengalami kebangkitan. Tadinya mereka pulang berjalan lunglai di tengah terang karena takut malam. Kini berlari cepat
pulang ke Yerusalem walau di tengah kegelapan seolah tak ada capainya. Mereka memberi kesaksian tentang kebangkitan dan bagaimana Tuhan membimbing dan membangkitkan mereka. Itulah Injil yang kita dengar hari ini. Para murid yakin akan kesaksiannya karena sungguh ada perubahan besar dalam diri orang Emmaus ini. Semangatnya berkobar-kobar. Mungkin tadinya waktu mereka berkata kami akan pulang ke Emmaus, yang lain berkata jangan, tidak, percuma saja. Ya, sudah tidak ada semangat. Tetapi waktu kembali dari Emmaus berkobar-kobar luar biasa, ceria, sukacita, ada roh kebangkitan. Dan mereka yakin bahwa sungguh ada perubahan besar dalam diri dua orang Emmaus. Ada roh kebangkitan. Saat mereka bercerita, Yesus menampakkan diri, memberi damai sejahtera dan meneguhkan mereka bahwa wafat dan kebangkitannya yang mereka lihat secara jasmani, fisik, dan alami secara rohani, ada kebangkitan semangat yang luar biasa, ada sukacita, ada damai sejahtera, adalah benar-benar terjadi. Mereka dipanggil menjadi saksi belas kasih Allah melalui misteri Paskah, lewat pewartaan, pertobatan, dan pengampunan dosa yang telah mereka alami sendiri. Bagaimana mereka bertobat dan mendapatkan belas kasih Allah. Petrus dalam bacaan kedua, bacaan pertama, adalah saksi mata sejati dari misteri Paskah ini. Dari nelayan sederhana menjadi rasul utama yang pertama. Dari orang yang takut mati hingga menyangkal Yesus, hingga menjadi pewarta ulung yang berani mati. Dan ia berkata, kami adalah saksi. Petrus telah mengalami sendiri pertobatan dan pengampunan dosa, mengalami belas kasih Allah. Petrus sebagai saksi sejati telah mengalami sendiri metanoia dan transformasi yang tampak dalam pewartaan profetik dan tindakan etiknya sebagai ungkapan relasi mistik dengan Yesus yang bangkit. Saudara-saudara yang terkasih, kedua imam yang akan ditabiskan hari ini, fotonya bagus-bagus. Tuh, betul kan ya? Bagus ya. Jadi kalau orang bilang kasep, gagah, betul kan? Ada ya di sini ya. Setidak-tidaknya fotonya bagus ya. Tapi bagus ya. Mereka dalam pembicaraan pribadi dengan saya, dengan memilih tema, kamu adalah saksiku untuk semuanya ini, ingin menjadi teladan, ingin menjadi saksi sejati seperti yang diamanatkan Kristus untuk mewartakan berita pertobatan, perubahan hidup, dan pengampunan dosa. Warta ini menjadi lebih kuat saat yang bersangkutan telah mengalami sendiri. Dan itulah pengalaman. Mereka berkomitmen untuk menjadi teladan iman bagi siapapun. Dengan menjadi imam yang bertumpu pada kitab suci dan ekaristi. Sebagaimana Yesus hari ini menjelaskan kitab suci dan merayakan ekaristi. Yang dilengkapi oleh doa, ofisi, dan devosi, terutama rosari. Yang tanpanya mereka sadari, tak mungkin mereka menjadi saksi sejati. Yang tanpanya, tanpa kitab suci, tanpa ekaristi, doa, ofisi, dan devosi, rosario, mereka tidak bisa menjadi saksi yang sejati. Yang tanpanya mereka bisa menjadi saksi palsu, hingga orang berkata, oh, itu kan baru ditabiskan. Oh, kalau tidak sesuai dengan janjinya. Dalam perjalanan panggilannya, mereka mengalami betapa besar belas kasih Allah dalam diri Yesus yang memanggilnya menjadi imam. Mereka ingin menjadi saksi belas kasih Allah itu. Semoga mereka menjadi saksi sejati Kristus yang bangkit dengan menuruti perintah Allah. Karena seperti surat Rasul Yohanes dalam bacaan kedua, barang siapa berkata, aku mengenal Allah, tetapi ia tidak mau menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran.
Para romo yang terkasih yang akan ditabiskan hari ini, jadilah saksi sejati tentang belas kasih Allah dimanapun dan kapanpun berada, hingga orang berkomentar, pantesan, karena hidupnya sesuai dengan apa yang dijanjikan hari ini. Sekali menjadi saksi sejati, tetaplah jadi saksi sampai mati. Mari kita lanjutkan dengan upacara pentahbisan. Bapak Uskup Monsinyur Sunarko, para pastor, para suster, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, serta anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan. Walaupun kelihatan begitu banyak orang di sini, saya yakin belum tentu kenal semuanya frater diakon yang akan ditahbiskan. Para umat kenal semua dengan para diakon ini? Kenal? Haruslah, kalau tidak kenal keterlaluan. Mereka bertahun-tahun di sini belajar dan akhirnya juga bertugas dan seterusnya. Kalau uskupnya nggak apa-apa nggak dikenal, karena baru 1 tahun. Kemarin misa di Wiradesa, lalu kemarin juga misa di Batang, betul-betul memang belum mengenal uskupnya. Saya disambut waktu di Wiradesa, dikira saya ini adalah drivernya Bapak Uskup. Sedangkan Mistiono itu dikira uskupnya. Ke saya bilangnya, selamat datang Mas. Ke Mistiono dipersilahkan. Dia tertawa-tawa saja karena senang dianggap uskup. Terus di Batang sama. Ketika saya buka jendela mobil baru mau parkir, pakai salib loh. Saya juga pura-pura garuk-garuk pakai cincin loh. Pak, parkir di mana? Pak, parkirnya di sana. Om, salah parkir, jangan di situ, dan sebagainya. Untung dipanggil Om atau Bapak daripada dipanggil Bude atau Mbak dan sebagainya. Baik, saudara-saudara terkasih, saya pengen mengenalkan sungguh yang namanya Frater Randy. Mana Frater Randy? Silahkan maju, perlihatkan. Barangkali ada yang belum mengenal, untuk berdiri di depan sejenak. Frater Carol. Carol. Frater Juhas. Kita lihat, ini asli dari Sidarja, tapi stasinya namanya Penyarang, betul ya? Penyarang. Sudah semangat 45 dari stasinya mengatakan, kami akan hadir 100%. Waduh, 100% nanti menemuin tempat dan sebagainya. Oh, ternyata cuma 1 bis kecil. Ya memang umatnya cuma itu. Kalau Randy yang di sana dari Purworejo, dari stasinya Donorati, itu di gunung. HP pun nggak masuk. Kira. Makanya dia kalau di WA sama teman-temannya, saya tanya, kamu kenapa sekali lagi kalau HP selalu dimatikan kalau pergi, atau juga di WA nggak pernah balas? Jawabnya apa? Jawabnya, saya tidak pendendam kok Monsinyur. Loh, maksudnya ya biar Tuhan Allah sendiri yang balas. Satu lagi, Carolus. Ini dari Kelepu. Saya nggak berani ngomong apa-apa karena ada uskupnya di sana.
Silahkan duduk kembali. Makasih. Saya jadi mengenang dengan tabisan yang 3 seperti ini. Karena ini betul-betul kenangan bagi saya juga. Saya itu ditabiskan jadi imam, itu juga bertiga. Dan yang menabiskan adalah uskup baru dan pertama kali dan tahbisan pertama. Jadi saya bisa menangkap 3, lalu uskup yang pertama juga. Saya ditahbiskan diakon oleh Monsinyur Leo Sukoto. Ini juga sama oleh Monsinyur Rubi. Tapi pas sudah imam, oleh imam yang pertama kali juga, oleh uskup yang pertama kali juga mentahbiskan dan tahbisan pertama. Dan dari 3 itu saya masih ingat sekali, yang 1 jadi uskup. Siapa yang pengen jadi uskup dari yang saya yakin salah satu ada yang jadi uskup? Siapa yang pengen jadi uskup? Juhas? Nggak mau. Karol? Nggak mau. Randy? Nggak mau. Ya tinggal pilih saja. Teman saya yang 3 itu, 1 jadi uskup, 1-nya sakit-sakitan. Markus Santoso, saya tahu itu asma sepanjang masa itu. Yang 1 lagi baru tahbisan 3 tahun meninggal. Mau pilih yang mana? Lebih baik jadi uskup. Silakan rebutanlah untuk hal itu. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda baru pertama untuk tahbisan ini, maka sebetulnya saya juga ingin sekali sebagai tanda mengingatkan kembali kepada kita semua sebenarnya, ketika tahbisan imam, siapapun itu imamnya, dari kongregasi, ordo, tarekat ataupun juga diosesan, itu sama. Langsung tugasnya adalah tidak mengungkapkan secara eksplisit kaul. Kaul itu diungkapkan betul-betul dalam kehidupannya ketika tahbisan imam. Jadi tahbisan imam itu sama derajatnya dan tingginya. Maka saya mau pengen sampaikan, jadi jangan sampai mengatakan, apalagi juga membanding-bandingkan, tuh lihat Imam Projo nggak ngucapin kaul, boleh kaya, boleh juga bisnis. Tidak, sudah sama. Ini adalah kaul bagian kecil dari kehidupan Kristus. Kalau mau jadi imam, berarti harus juga mengikuti seperti kehidupan Kristus. Ini masih kecil. Jadi mau tidak mau, walaupun tidak mengungkapkan, saya jamin sudah harus mengungkapkan, harus dalam hidupnya betul-betul menjalankan kaul. Baik itu kaul kemurnian, baik itu kaul ketaatan, maupun kaul kemiskinan. Jadi Imam Projo itu nggak boleh kaya, ya. Yang punya mobil banyak aja saya suruh hilangkan. Apalagi sampaikan ujian sampaikan berdagang dan sebagainya. Maka saya mengingatkan kepada yang baru ini, tetap Anda sama dengan yang lain menjalankan kaul, kemurnian, kemiskinan, dan juga ketaatan. Taat tidak harus sekali lagi kepada pimpinan mungkin juga, tetapi lebih kepada ajaran Kristus, kepada Injil, atau juga kepada gereja. Saudara-saudara yang terkasih, imam yang baik adalah siapapun, dimanapun, dari manapun, setia menghidupi kaul itu. Itu imam yang baik. Kalau imam yang baik benar-benar menjalankan, mau itu dari ordo, kongregasi, tarekat, atau juga diosesan atau juga projo, ini sama saja kalau imam yang baik yang menjalani, menghidupi kaul-kaul tersebut. Dan kaul ini dibuat memang, itu sangat hebat sekali, satu kesatuan erat yang tidak bisa dipisahkan. Nanti ada ditanya, apakah yang disebut dengan kaul yang paling berat yang mana? Ketaatan, kemurnian, atau kemiskinan? Ketiga-tiganya saling berkaitan. Orang sudah melanggar yang satu, pasti akan nyambung yang lain. Orang sudah mungkin tidak taat dengan aturan gereja, tidak taat dengan pimpinannya, pasti ada sesuatu. Atau juga sama, kenapa ini orang gak miskin, kaya, pasti ada sesuatu.
Jadi itu tiga-tiganya saling berkait, tidak bisa mana yang lebih mudah, mana yang lebih, saya kira semuanya betul-betul harus dikejar. Maka kalau dikatakan imam yang baik adalah ketika dia menjalankan dan menghidupi kaul tersebut, baik itu imam projo pun yang tidak mengungkapkan ketika pada saat eksplisit di misa ini, tetapi sesudah ditabiskan, dia menjalankan sungguh kaul itu. Jadi jangan takut merasa direndahkan imam-imam diosesan. Kita juga sering-sering malah yang mengungkapkan tidak menjalani, yang tidak mengungkapkan lebih tidak menjalani. Lalu yang kedua, imam yang cerdas dan berkualitas adalah imam-imam yang profesional, tidak diragukan. Anak kita sudah nggak diragukan lagi. Ini IP-nya udah hampir 4 semua, bahkan ada yang 4. Kalau soal itu, tetapi lebih apa? Siap pakai sesudah menjadi cerdas dan juga menjadi berkualitas, bekerja secara profesional, yaitu menjalankan apa? Ambil bagian dalam imamatnya atau ambil bagian dalam pelayanannya uskup. Yaitu apa? Menjadi raja, menjadi imam, dan menjadi nabi. Dia betul-betul profesional menjadi yang memimpin, profesional menjadi yang menguduskan, menjadi profesional menjadi yang mengajar, ngajari umatnya dan seterusnya. Itu profesional, itu yang disebut juga dengan imam-imam siap pakai, cerdas, berkualitas. Sedangkan imam yang suci, yang penuh dengan spiritual, itu artinya melayani. Omong kosong semuanya yang kita punya hanya untuk diri kita sendiri atau untuk kelompok kita sendiri, tapi lebih adalah kalau imam itu benar-benar merasa spiritual dan sebagainya dan suci, itu harus langsung ada hasilnya. Karena kesucian tidak untuk diri sendiri, kesucian untuk banyak orang, untuk sesama. Jadi mau nggak mau, imam-imam yang benar-benar suci dan spiritual yang melayani itu langsung yang terjun bersama umat beriman yang lainnya. Jadi jelas sekali ini diosesan, jangan dilupakan, kita tuh ada tugas yang khusus menemani, melayani, dan mendampingi umat di paroki-paroki, di mana-mana pun. Kita banggalah dengan itu betul-betul melayani dan langsung. Tidak hanya sekedar konsep, membuat sesuatu dan sebagainya, tapi kita menjalankan sungguh bersama umat. Ini ciri khas imam diosesan, ini ciri khas imam projo, yang betul-betul juga menjadi suci dan seterusnya. Maka saya pengen mengingatkan bersama-sama buat kita semua, ada 6 yang mungkin sedikit untuk saling mengingatkan saya, para suster, atau juga umat dan semuanya. Ada 6, nomor 1, supaya kita diingatkan, ada 6 sifat. Ada pertanyaan dan langsung jawaban. Nomor 1, apakah yang paling tajam di dunia ini? Yang paling tajam di dunia ini adalah lidah. Terjadilah lidah itu bisa memfitnah orang, bisa menghina orang, bisa merendahkan orang, bisa membunuh, menghancurkan, dan juga bisa sumpah serapah. Tetap kita balik, bahwa memang yang paling tajam adalah lidah, maka gunakanlah yang calon-calon imam ini, lidahnya untuk apa? Lidahnya untuk mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil, mewartakan keselamatan Tuhan, puji-pujian, doa, dan khotbah. Makanya imam-imam, lidahnya itu yang betul-betul tajam, gunakanlah untuk berkhotbah yang dengan didasari permenungan, lalu meditasi. Jangan berkhotbah yang isinya mengandung silensium. Itu ada kadar tertentu. Jadi kalau dia khotbah, silensium dan tidur. Makanya ada mengatakan kalau pengen orang gak bisa tidur di mana, di pekerjaan atau di rumah dan seterusnya, datanglah ke gereja Katolik, dengarkan khotbah pastor. Bisa tidur dia, nyenyak. Maka ini gunakanlah khotbah dan sebagainya, sabda Allah, mengajari dengan katekese, dengan teladan. Jadi terbukti dengan teladan, tidak hanya berbicara, tidak hanya juga untuk mengatakan sesuatu, tetapi melayani itu. Lalu yang kedua, apakah yang paling jauh di dunia ini? Yang paling jauh adalah masa lalu.
tidak bisa kembali lagi, boleh dilupakan, tidak bisa mengulang kembali dan tidak bisa mundur kembali. Apalagi mundur itu biasanya hal yang buruk, dendam dibawa terus. Maka Keusupan Purwokerto, ayo kita ke depan. Yang di belakang sudah jangan dilihat lagi, capek, letih. Kalau hanya mengurusi ke belakang lagi, sekarang kita nggak ngelihat yang jelek-jelek itu, ke depan kita mau baik dan punya suatu semangat. Saya yakin untuk Keusupan Purwokerto ini kita balik, masa lalu itu sudah nggak diingat-ingat lagi, yuk kita belajar dari masa lalu. Ada kesempatan yang baik mungkin, ada permenungan yang baik mungkin, atau jangan tunda-tunda kalau ada hal yang baik. Seperti kalau orang Yunani mengatakan, antarai kai uden mene. Jadi air yang mengalir itu tidak akan pernah kembali lagi ke situ. Jadi kalau ada kesempatan baik jangan tunda-tunda, lakukan. Gak akan kembali 2 kali. Lupakan yang sudah berlalu, tapi ke depan mau menjadi lebih baik lagi. Sekarang yang ketiga, apa yang menjadi paling besar di dunia ini? Yang paling besar di dunia ini adalah hawa nafsu. Hawa nafsu banyak yang menggunakannya akhirnya celaka, bencana, dan mati, dan hancur. Maka saya senang dengan manajemennya Monsinyur Sunarko. Manajemen resleting. Itu yang gampang mengumbar hawa nafsu, nanti akan celaka, jatuh, hancur. Maka baliklah, manusia itu tidak diatur oleh hawa nafsu. Manusia itu bisa mengatur hawa nafsu dan tidak terjajah oleh hawa nafsu. Jadi bukan ditindas oleh hawa nafsu. Manusia punya otak, manusia punya hati, manusia punya akal yang baik, semuanya harusnya mengatur, tidak dijajah oleh hawa nafsu. Yang keempat, apa yang paling terberat di dunia ini? Yang paling terberat di dunia ini adalah janji. Janji, sumpah, atau sekarang ini kaul, atau sekarang juga tahbisan ini. Hukum aturan untuk dilanggar, ataupun juga yang disebut dengan sering gampang sekali mengungkapkan janji, atau bahkan sumpah serapah, atau juga dengan kaul kelihatannya menjadi rutinitas belaka yang akhirnya tidak ada nilainya kembali. Banyak yang mengingkari, maka baliklah itu, bukan lagi mengikuti. Yang terberat adalah sumpah dan janji, tetapi orang-orang yang bersumpah ini paling tidak membawa sesuatu hal yang baik. Membawa ke depan adalah damai, aturan-aturan untuk betul-betul dijalankan atau ditaati, kasih, pengampunan, selamat, dan pelayanan. Maka diingatkan buat kita yang baru-baru ini, mumpung masih baru, seharusnya betul-betul bisa membuat itu dalam mulai dalam awal. Yang kelima, yang paling ringan di dunia ini, yang paling ringan adalah meninggalkan atau melupakan Tuhan, atau meninggalkan, melupakan panggilan. Paling ringan, tidak setia itu paling ringan. Buat dosa, melawan, paling ringan. Kita balik, kita kembali bahwa itu paling ringan, tetapi menjadi hal-hal yang baik. Setia pada panggilan kita sampai kapanpun, pilihan-pilihan dan juga yang duniawi itu harus dinomor berapakan, realitas bergantungnya kita kepada sesuatu dan seterusnya. Maka apa yang kita ungkap nanti di sini, yang kita suka janjikan di depan umat, bukan hanya depan umat itu masih janji, di depan manusia itu masih janji, bisa jadi hanya sumpah. Tetapi kalau sudah di depan Allah, ini ada kaul. Habisan lebih dari itu. Yang keenam, yang paling dekat. Apa yang paling dekat dalam dunia ini adalah kematian. Kematian bukan untuk ditakuti, tetapi untuk disiapkan. Maka termasuk kita jalan sekarang ini, panggilan masing-masing dengan imam, dengan juga berkeluarga, itu mempersiapkan sebenarnya yang paling dekat kematian. Yang pasti
siapapun juga akan mengalami, kapanpun kita tidak tahu, dan seterusnya. Maka saya bangga dengan yang 3 akantabisan ini. Saya jamin 3-tiganya ini, satu menjalankan kaul, satu mereka profesional, menjalankan yang tadi nabi dan imam dan raja, dan saya juga yakin bahwa mereka betul-betul akan melayani umat dengan sebaik-baiknya. Tuhan itu maha baik. Kita sekarang punya program, nanti tahun 2020 awal Februari kita sudah mau buat rencana sesuatu, mau sinode dan sebagainya. Kita harus mempersiapkan yang ahli-ahli dalam psikologi, ahli-ahli juga mungkin dalam universitas. Kita sudah punya juga Stikom, lalu juga ke depannya ada seminari yang mau kita dirikan, atau juga mau membuat hal-hal yang lebih bagus lagi untuk uskupan ini. Dan mereka itu sudah siap, bahkan ada yang budaya. Tuhan tuh baik sekali loh. Budaya, yang ahli budaya itu sudah keluar. Karena tadi yang paling ringan adalah melupakan Tuhan, meninggalkan, dan sudah pergi. Tapi sekarang sudah gantinya langsung. Tuhan ngasih langsung. Siapa yang tadi dari 3 yang mirip dengan yang keluar? Saya tidak mengatakan Karol ya. Dan juga disiapkan, kita dimintai terus Keuskupan Purwokerto, ayo bergabung dalam militer oleh Romo Bintoro. Jadi dari 3 ini kalau mau yang siap juga saya akan utus ke sana, atau ke Unhan, Universitas Pertahanan, atau juga di Akmil. Kalau Juha siap ya. Tapi kalau diungkapkan dengan Injil, Kristus sudah menunjukkan teladan sempurna. Kita sekali lagi hanya tinggal mengikutinya. Teladan memang penting, dan harusnya teladan harus juga diberikan oleh dari yang atas-atas, termasuk saya juga harus memberikan teladan, penting bagi semuanya. Tetapi kalau tidak dapat teladan, tidak apa-apa, kita ini sudah dewasa, bisa memilih yang baik dan buruk, kita bisa memilih sesuatu yang tidak baik dan sebagainya. Jadi jangan bergantung pada teladan. Teladan itu hanya Kristus, teladan itu hanya kitab suci, teladan itulah yang harus sebenarnya kita ikuti, tidak yang lain-lain. Nanti ada alasan kenapa pimpinannya atau kenapa yang lebih senior dan seterusnya. Kita itu tidak dewasa. Maka memang perlu teladan, tetapi sekali lagi teladan Kristuslah yang harus kita ikuti, termasuk juga kehidupan-kehidupan dalam keseharian. Maka penentu hidup bukan lagi nanti siapa-siapa, dan mempertanggungjawabkan hidup kita adalah diri kita sendiri. Maka jadilah 3 calon pastor ini menjadi diri sendiri yang matang dan siap pakai. Amin. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi berkah dalem. Bagaimana kabarnya? Baik. Semua yang di rumah juga kabarnya baik? Oh iya, yang saya tanya di rumah, yang jawab yang di kapel, ya kan? Iya. Apakah panjenengan semua, Anda semua, baik yang di kapel ini maupun yang di rumah mengikuti live streaming, hari ini merasa bahagia? Bahagia ya? Sukacita? Sukacita. Bapak Ibu Sumiti, apakah bersukacita bergembira? Bergembira nggih, Ibu? Bergembira nggih. Ya. Bapak Ibu Dwi Purnomo, apakah juga bahagia? Bahagia. Kok ora ketone bahagia? Iya, karena ditutupi masker ya kan. Nah, saya juga pengen bertanya kepada diakon kita. Diakon Beni, apakah bahagia? Ya? Kok lemes? Bahagia ya? Diakon Andi, apakah bahagia? Ya. Bahagia? Iya. Meskipun suasananya penuh pembatasan, bahagia semuanya? Bahagia ya, meskipun harus pakai masker, bahagia? Wah,
Syukur pada Tuhan. Meskipun harus panas-panas, nafasnya sesek, tetap bahagia. Nah, memang perayaan tabisan imamat pada hari ini sangat-sangat istimewa. Karena corona, kita semua melaksanakannya dalam suasana penuh pembatasan. Yang hadir pun sangat terbatas sekali. Coba lihat kapel kita ini, yang biasanya penuh sesak, sekarang ini penuh kursi kosong. Semua dibatasi, romo-romo yang biasanya banyak sekali yang hadir, sekarang ini juga hanya perwakilan yang bisa hadir. Ini semua demi kesehatan, demi keselamatan kita bersama. Meskipun demikian, pembatasan-pembatasan ini saya harap tidak mengurangi keagungan, kemeriahan, keseriusan, dan kekusukan tabisan imam pada hari ini. Betul, Ye? Iya. Syukur pada Tuhan, kita semua dalam suasana penuh sukacita. Dan suasana hati penuh sukacita ini saya tangkap ada dalam diri kedua calon tertapis. Dalam diri Diakon Beni, dalam diri Diakon Andi. Sudah cukup lama mereka itu ngoyak-oyak saya. Kapan saya bisa ditabiskan? Betul ya? Orang ngapusi lo ya. Betul ya? Tabiskan sok nek wis ono corona. Supaya kita bisa mengatakan angkatan tabisan ini adalah angkatan corona. Angkor, angkatan corona. Ya. Maka ini suatu yang sangat istimewa sekali. Saya menangkap dalam diri mereka berdua, entah dalam refleksinya maupun dalam kesehariannya, ada sukacita, ada kegembiraan yang ditampilkan dari hari ke hari. Dan sukacita kegembiraan itu sekarang ini diringkaskan, diungkapkan secara ringkas dalam logo yang mereka ciptakan untuk tabisan ini. Coba dipersani, dilihat buku, di sana ada logonya. Ini logo dibuat sendiri atau dibuatkan ini? Oh, dibuatkan oleh diri sendiri ya. Iya. Logonya sangat bagus sekali. Rodo ruwet. Ruwetnya karena mau menampilkan ada begitu banyak lambang yang ingin mengungkapkan pengalaman iman dan pengalaman perjuangan panggilan mereka dari waktu ke waktu. Ada siluet manusia, berapa jumlahnya? 2. Ada yang warna pink, ada yang warna biru. Saya nggak tahu mana yang pink itu siapa, yang biru itu siapa. Ya. Merah ya? Merah apa pink? Oh, berarti mata saya agak rusak ini. Iya. Yang merah itu Romo Beni atau Romo Andi, saya nggak tahu persis. Apalagi besarnya sama persis. Coba kalau dibuat yang satu gede, yang satu kecil, kita langsung bisa menerka. Oh, yang gede ini berarti Diakon Beni. Gitu. Yang kecil Diakon Beni juga, ya. Ya, ini menggambarkan mereka berdua yang dipanggil untuk menjadi imam. Di sana ada api yang melambangkan Roh Kudus, ada salib yang menggambarkan pengorbanan Yesus Kristus, ada sinar jumlahnya 12 yang melambangkan usaha mereka untuk mendasarkan ajaran iman para rasul. Ada lagi apa? Kitab suci. Dan di dalam kitab suci ada tulisan Alfa dan Omega. Ini bagi saya menarik sekali. Ya. Dan yang paling jelas adalah tulisan di paling bawah, yaitu lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saudara-saudari yang terkasih, saya menangkap dalam moto lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih, sukacita yang ingin mereka tampilkan dalam menanggapi panggilan Tuhan. Moto ini mereka rumuskan berpangkal dari pengalaman yang sangat konkret sekali.
yakni pengalaman merasa diri atau sadar diri penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan ketidakmampuan. Ewa semono. Ewa semono ki apa ya? Hah? Ewa semana. Meskipun demikian, toh dipakai oleh Allah, dipakai oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi imamnya. Mereka mengalami dari waktu ke waktu selama 13 tahun menjalani panggilan. Mereka merasa didampingi, disertai, dan diberkati oleh Tuhan sendiri. Meskipun dalam banyak kelemahan, banyak kekurangan, namun dipakai Tuhan untuk sebuah tugas pelayanan. Ringkasnya, mereka merasa dikasihi oleh Allah. Pengalaman dikasihi oleh Allah inilah yang membuat mereka berdua bertekad untuk mewartakan kasih itu, mewartakan atau membagikan pengalaman kasih itu kepada orang-orang yang dipercayakan dalam pelayanannya. Sebagaimana Allah telah mengasihi mereka berdua, kini mereka merasa terpanggil untuk juga membagikan kasih kepada orang lain. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana mereka membagikan kasih itu kepada orang lain? Bagaimana mereka mewartakan kasih Tuhan itu kepada orang lain? Tidak lain adalah dengan mengerjakan atau melaksanakan tugas perutusan sebagai imam dalam kasih. Melaksanakan tugas perutusan sebagai imam dalam kasih. Inilah yang ingin mereka lakukan. Dan mereka meyakini tindakan kasih ini menjadi wujud nyata dari kasihnya kepada Tuhan sendiri yang telah memanggilnya. Saudara-saudariku yang terkasih, berpangkal dari pengalaman, refleksi mereka berdua dan juga pengalaman saya sendiri, melakukan tugas perutusan dalam kasih tidak lain adalah melakukannya dengan penuh totalitasnya. Dalam arti dengan penuh kesungguhan, tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh, namun total, tak sokke. Tak sokke apa ya? Saya curahkan seluruh tenaga, pikiran, dan budi saya untuk Tuhan, untuk karya pelayanan. Total. Yang kedua, tulus. Artinya tugas pelayanan ini saya lakukan dengan penuh kerelaan, dengan penuh kebebasan, tanpa keterpaksaan dan juga tanpa embel-embel yang lain. Penuh ketulusan, ini yang kedua. Dan yang ketiga, ora petung. Ora petung, apa ki ora petung ini? Hah? Ora hitung-hitungan, tidak hitung-hitungan. Artinya saya tidak mau mencari sesuatu untuk diri saya sendiri. Namun semua saya lakukan hanya untuk Allah, untuk Tuhan, demi kemuliaannya dan demi keselamatan bagi umat manusia. Ora petung. Inilah 3 ciri khas orang yang melakukan perutusan dalam kasih. Total, tulus, dan ora etung, ora petung. Ya. Tanpa menghitung-hitung untung ruginya, namun sungguh-sungguh semua hanya untuk Tuhan sendiri. Nah, pertanyaannya, kalau kita melakukannya seperti itu, lalu apa yang dapat kita terima sebagai ganjaran dari Allah sendiri? Dari pengalaman dan refleksi kita bersama, kita bisa mengatakan, kalau saya melakukan semuanya itu dengan total, tulus, dan ora petung, maka saya akan menemukan atau menerima ganjaran yang berlipat-lipat. Ganjaran yang sangat luar biasa, yang di luar dugaan, di luar harapan, bahkan di luar angan-angan saya. Bacaan Injil hari ini yang dipilih oleh mereka berdua menggambarkan hal ini. Coba kita lihat bacaan hari ini, bacaan Injil. Ketika tuan rumah keluar untuk mencari pekerja di kebun anggurnya, pertama-tama esok-esok pagi-pagi benar,
dia menemukan beberapa orang, lalu membuat kesepakatan. Ini gambaran orang yang memang cari upah, cari makan, cari duit. Ada kesepakatan. 1 hari berapa tadi itu? 1 dinar 1 hari. Ada kesepakatan, ada perjanjian. Dan mereka pergi ke ladang atau ke kebun anggur untuk bekerja. Mulai dari pagi, katakanlah mulai jam 6 pagi sampai nanti 6 sore, 12 jam untuk 1 dinar upahnya. Kemudian dia keluar jam 9, jam 12, jam 3 menemukan orang-orang. Dan kepada mereka ada perjanjian, ada kesepakatan? Tidak ada. Namun sang tuan rumah mengatakan, pergilah engkau bekerja dan nanti saya akan memberikan yang pantas untukmu. Sudah mulai di sini orang tidak berpikir terlalu banyak mengenai upah, mengenai apa yang didapatkan. Namun masih punya pengharapan akan mendapatkan sesuatu yang pantas bagi dirinya. Dan yang ketiga, ketika jam 5 sore keluar lagi ketemu orang-orang yang nongkrong-nongkrong tidak bekerja. Kamu juga pergilah ke ladang untuk bekerja. Ada kesepakatan, ada tuntutan untuk mendapatkan sesuatu? Sama sekali tidak disebutkan di situ. Namun orang itu langsung pergi dan bekerja. Ada 3 macam orang yang bekerja di kebun anggur. Yang pertama yang memang sungguh-sungguh mau mencari upah. Yang kedua diberi syukur, orang diberi ya wis, namun mengharapkan yang pantas. Yang ketiga yang sungguh-sungguh mau bekerja tanpa imbalan apapun, tanpa ada di benaknya sebuah harapan mendapatkan gaji atau imbalan. Dan ternyata dari ketiga kelompok orang ini mendapatkan ganjaran yang berbeda-beda. Semua memang mendapatkan 1 dinar untuk karyanya, untuk pekerjaannya. Adil enggak ini? Adil enggak? Adil enggak? Sangat adil. Karena yang pertama sesuai dengan kesepakatan, nih 1 dinar. Sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, nih 1 dinar. Tak anggap pantas untuk kamu karena kemurahan hatiku. Dan yang ketiga, 1 dinar juga meskipun hanya bekerja 1 jam. Justru disinilah kemurahan hati Allah sangat luar biasa. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, di sini kelihatan ketika kita memberikan pelayanan secara total dalam kasih, total, tulus, dan tanpa hitung, justru mendapatkan ganjaran yang luar biasa, yakni kelimpahan kemurahan hati Allah bagi kita. Dan itu semua terwujud dalam 1 kata, yakni sukacita. Sukacita atau kegembiraan. Bahkan orang-orang seperti ini yang bekerja dengan total, tulus, tanpa hitung, itu justru merasa gembira, bahagia, puas, bangga ketika dia bisa bekerja dengan penuh kelelahan. Gobios istilahnya, keringat, senang karena bisa memberikan secara total apa yang terbaik untuk Allah sendiri. Maka saudara-saudara yang terkasih, salah satu atau 2 hal yang menjadi indikasi orang bekerja dalam kasih adalah sukacita atau kegembiraan ketika melakukan tugas pelayanan itu. Lawannya adalah bersungut-sungut, marah, emosi, seperti yang dialami oleh kelompok pertama. Ketika mendapatkan 1 dinar, padahal bekerja sepanjang hari, mereka bersungut-sungut. Nah, inilah yang menjadi indikasi orang ini tidak bekerja dalam kasih. Karena yang dipikirkan adalah apa yang saya dapatkan saja, bukan apa yang saya berikan kepada Allah. Dan yang kedua indikasinya adalah orang yang bekerja dalam kasih selalu mempunyai pengharapan dan keyakinan bahwa Allah akan menyertai, akan berkarya di dalam dirinya. Kedua diakon kita, calon imam ini mempunyai semangat itu yang diungkapkan dalam logo kitab suci. Di dalamnya ada tulisan Alfa,
dan Omega. Mengungkapkan Allah yang telah memanggil tidak akan pernah membiarkan, sebaliknya akan mendampingi, menyertai, memberkati sampai akhir. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, marilah dalam kesempatan ini kita mohon terang Roh Kudus, mohon agar Roh Kudus curahkan kepada kedua diakon kita ini, agar mereka sungguh-sungguh ditabiskan menjadi imam, menjadi gembala umat, yang nantinya bisa bekerja dalam kasih, dengan penuh totalitasnya, dengan penuh ketulusannya, dan tanpa menghitung-hitung untuk dirinya sendiri. Semoga Diakon Beni dan Diakon Andi bisa menerima rahmat tabisan imamat dengan penuh sukacita, dan akhirnya mewartakannya dengan penuh sukacita lewat pelayanan yang penuh kasih.